Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 22 2018 051. Di sini saya akan mempraktekkan tentang khutbah hari Jumat. Yang saya ambil dari hari ini adalah khutbah hari Jumat yang bertema New Normal atau 3 amalan di masa sulit. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa menyelenggarakan sholat Jumat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan keamanan. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita dan menganugerahkan kita demikian banyak nikmat kepada kita. Semoga Allah menjaga kita semua dan segera mengangkat virus corona ini dari dunia, amin. Kita berada di masa yang diistilahkan new normal, adaptasi kenormalan baru. Meskipun aktivitas mulai berjalan, masih banyak kendala dan keterbatasan. Lalu apa yang perlu menjadi agenda khusus untuk kita di masa sulit? Beruntunglah kita sebagai umat Islam bertabur demikian banyak contoh dan keteladanan dari Rasulullah SAW. Termasuk bagaimana beliau menghadapi masa sulit. Setidaknya ada 3 amal yang kita dapatkan dari agungnya keteladanan beliau. Yang pertama, meningkatkan iman dan kesabaran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, agenda utama kita di masa sulit termasuk new normal ini adalah meningkatkan iman dan kesabaran. Wabah atau pandemi yang dalam bahasa hadis disebut dengan ta'un merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam hadis disebutkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, annahu kana hazzaba ya'asuhu lahu alaman yasha'u faho'allahu lahu rajmatul lil mu'minin. Sesungguhnya ia, ta'un, adalah azab yang dikirim Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari. Ia menjadi ujian yang harus disikapi dengan meningkatkan iman dan kesabaran. Dimulai dari keyakinan bahwa kita dari Allah dan kembali lagi kepada Allah. Semuanya adalah pemberian Allah. Dialah pemilik sejati, sewaktu-waktu bisa mengambilnya kembali. Yang kedua adalah menumbuhkan optimisme. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, amal kedua yang dicontohkan Rasulullah SAW di masa sulit adalah menjaga optimisme. Beliau mengajarkan sikap optimis kepada para sahabat. Misalnya saat terjadi perang Ahzab, saat itu 10.000 pasukan koalisi atau Ahzab, gabungan dari kafir Quraisy, Ghafatan dan kabilah-kabilah lain hendak menyerbu Madinah. Padahal di Madinah jumlah seluruh laki-laki hanya 3.000 orang. Maka untuk menahan laju serangan pasukan Ahzab, dibuatlah parit besar atau yang disebut Khandak atas usulan Salman Al-Farisi. Perang itu kemudian juga dikenal dengan nama Perang Khandak. Masa-masa membuat Khandak adalah masa-masa sulit, waktunya sangat terbatas karena pasukan Ahzab sudah bergerak dan mengepung Madinah. Demikian sulitnya waktu itu sampai-sampai tidak ada waktu sholat, hingga pernah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya dijamak dalam satu waktu. Lihatlah bagaimana Rasulullah di masa sulit yang untuk beruang air kecil saja tidak sempat. Beliau mengabarkan kemenangan demi kemenangan Islam. Lihatlah bagaimana Rasulullah di masa sulit yang untuk sholat saja harus dijamak. Beliau mengabarkan penaklukan demi penaklukan. Optimisme para sahabat juga bangkit. Jangka pendek perang Ahzab itu, jangka panjang Syam, Persis, dan Yaman semuanya futuh. Yaman menjadi negeri muslim dengan dai ulama Mu'iz bin Jabal. Syam yang semula dikuasai Romawi kemudian menjadi negeri Islam Khawarij Rasyidin. Optimisme harus selalu hadir. Harapan itu masih ada, dan 2 ayat dalam surah Al-Insyirah menjadi inspirasi kita yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma yusri yusra, yang dalam artinya karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, amal ketiga yang dicontohkan Rasulullah SAW di masa-masa sulit adalah meningkatkan kapasitas. Kita bisa melihat saat beliau menghadapi masa sulit di Mekah, saat terjadinya pemboikotan. Waktu itu Bani Hashim yang melindungi Rasulullah diboikot oleh kafir Quraisy.
diliputi amarah permusuhan kepada Rasulullah dan keragaman atas perlindungan Bani Hashim dan Al-Bani Abdul Muthalib. Orang-orang musyrikin Makkah berkumpul ke kediaman Bani Kinanah pada Muharram tahun ke-7 kenabian. Mereka membuat kesepakatan bersama sebuah fakta perjanjian penuh kezaliman memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Fakta perjanjian itu ditulis oleh Bagin bin Amir bin Hisham pada sebuah syahifah. Isinya adalah poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, tidak boleh menikah dengan mereka. Yang ketiga, tidak boleh mengunjungi, bertemu, berbicara, dan berinteraksi dengan mereka. Yang keempat, tidak boleh menerima perjanjian damai dengan mereka. Yang terakhir, tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah terus mentarbiyah para sahabat. Jadilah kapasitas para sahabat Nabi meningkat pesat. Rasulullah juga tetap melanjutkan dakwanya, memanfaatkan setiap waktu untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian yang khutbah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Bila ada salah-salah kata kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.